السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki harta dan setiap kita memberikan penilaian dari harga dari nilai harta itu. Ada harta yang bernilai dengan harga yang murah dan ada harta yang kita miliki dengan harga yang mahal. Apa harta kita yang paling mahal? Ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara harta yang paling mahal adalah umur yang kita miliki. A'azzu malil insan umruhu. Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan bahwa harta yang paling berharga nilainya yang dimiliki oleh manusia adalah umurnya. Sehingga siapapun yang kehilangan harta ini, maka tidak ada artinya harta yang lainnya. Apabila harta ini telah hilang, maka harta yang lain tidak ada harganya. Ketika umur kita telah habis, maka semua yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, simpanan yang kita miliki, semuanya akan ditinggalkan. Maka harta yang paling berharga, saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini yang kita miliki adalah harta yang berupa umur. A'azzu malil insani umruhu. Itulah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia ketika mereka masih berada dalam kehidupannya. Namun sangat disayangkan, umur saat ini dipandang sesuatu yang murah. Manusia menilai bahwa umur
sesuatu yang tidak berharga. Bahkan mereka lebih menganggap sesuatu yang mahal adalah dinar dan dirham. Manusia lebih pelit dengan hartanya dibandingkan umurnya. Padahal harta tidak bisa membeli umur. Berapa harta yang kita miliki? Mampukah dia membeli sesaat dari umur? Banyak manusia yang pelit dengan hartanya, dinar dan dirhamnya, tetapi mereka tidak pelit dengan waktu dan umurnya. Mereka menganggap bahwa dinar lebih mahal, harta lebih mahal berupa dinar dan dirham, uang, tetapi umur tidak dianggap sesuatu yang mahal, sehingga mereka membiarkan umur itu berlalu dengan hal-hal yang sia-sia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa setiap hari yang kita lewati, kullu yaum, setiap hari yang kita lewati, maka kita sedang menghancurkan umur kita di muka bumi. Kullu yawmin fi hadmin li umrina. Setiap hari yang kita lewati, kita sedang menghancurkan umur kita. Karena umur akan terus berkurang dan berkurang. Umur bagaikan bongkahan es yang dikeluarkan dari kulkas. Waktu yang kita miliki, saudaraku, bagaikan es yang dikeluarkan dari freezer. Dia akan mencair. Baik kita menggunakannya dengan kebaikan atau dengan kemaksiatan, umur akan terus berkurang dan menipis. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita memanfaatkan umur, waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, saudaraku, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal. Fa innahu ra'su malil insan. Dan umur adalah modal di dalam kehidupan manusia. Siapapun yang masih memiliki umur, maka dia memiliki modal untuk beramal. Tetapi manakala dia tidak memiliki umur, maka telah hilang modalnya untuk beramal. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah berjumpa dengan kematiannya, terputuslah peluangnya dari beramal. Inqata'a 'amaluhu, terputuslah kesempatannya untuk beramal. Modalnya telah habis, tak bisa lagi dia putar modal itu. Modalnya telah habis, tak bisa lagi dia beramal. Yang tersisa adalah apa yang pernah dia usahakan semasa hidupnya. Illa min thalath, kecuali 3. Sedekah jariyah. Di masa hidupnya dia pernah memiliki investasi aset yang mengalirkan pahala, maka dengan kematiannya dia tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang pernah dahulu dia ajarkan kepada yang lainnya, sehingga ilmu itu masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup sepeninggalnya, maka ilmunya menjadi pahala dan ladang pahala yang mengalir kepadanya. Waladun salih, anak yang saleh, yang selalu
menjadi sebab pahala yang mengalir untuk orang tuanya dengan kebaikan dan amal solehnya, dengan doanya, dengan salatnya, dengan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anak yang saleh, maka ini menjadi investasi yang menguntungkan bagi mereka para orang tua yang telah meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur adalah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lalai darinya. Dua nikmat yang banyak manusia melalaikan dua nikmat ini. Nikmat kesehatan dan waktu luang. As-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang menjadi nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Nabi yang menyampaikan. Silahkan kita melihat bagaimana kita dengan umur kita. Silahkan kita melihat dan mengevaluasi bagaimana kita dengan waktu. Adakah waktu yang kita lewati tidak bernilai ibadah? Adakah waktu yang kita lewati tidak kita isi dengan amal saleh? Adakah satu saat waktu berlalu dalam kehidupan kita justru di sana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah tidak ada satu waktu yang kita lewati dan tidak kita isi waktu itu dengan ibadah, melainkan waktu itu akan menjadi penyesalan kita pada hari kiamat. Apabila ada waktu yang kita lewati dengan hal-hal yang sia-sia, maka waktu itu akan menjadi penyesalan kita pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkuru Allah ta'ala fihi illa kanat alaihim hasratan yawmal qiyamah. Tidak ada waktu, tidak ada saat yang dilewati oleh manusia tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut, melainkan waktu itu akan menjadi penyesalannya pada hari kiamat. Illa kanat alaihim hasratan yawmal qiyamah. Kenikmatan akan ditanya oleh Allah. Setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan setiap kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan fasilitas kepada kita nikmat. Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang beragam. Di dunia kita pakai fasilitas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat kita semua akan mempertanggungjawabkan bagaimana kau menggunakan fasilitas ini. Apakah kau menggunakannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kau memanfaatkan kenikmatan ini? Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, hendaknya setiap kita memanfaatkan waktu yang ada, umur, untuk beribadah dan beramal saleh.
Hendaknya setiap kita berusaha untuk menyibukkan diri agar tidak ada satu detik pun yang kita lewati melainkan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah kita para salaf terdahulu tidak ada yang paling mereka sesali dari kehidupan ini melainkan penyesalan mereka apabila ada waktu yang mereka lewati tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in kanadami ala yawmin gharabat fihi syamsu naqusa fihi umri wa lam yazdad fihi amali." Tidak ada yang paling aku sesali dari hari yang berlalu matahari terbenam berkurang umurku tak bertambah amalku. Ma nadimtu ala syai' kanadami ala yawmin gharabat fihi syamsu naqusa fihi umri wa lam yazdad fihi amali. Tidak ada yang paling aku sesali, kata Abdullah bin Mas'ud, melainkan hari yang aku lewati terbenam matahari di hari tersebut, berkurang umurku, berkurang ajalku, tak bertambah amalanku. Dahulu para salaf, mereka adalah orang yang paling menghargai umur. Dikatakan kepada Nafi', budak yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, qila li Nafi', kaifa Abdullah bin Umar fi manzilih. Budak yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar ditanyakan kepadanya bagaimana keseharian Abdullah bin Umar di dalam rumahnya. Bagaimana keseharian Abdullah bin Umar di rumah. Di luar rumah Abdullah bin Umar dikenal rajin taat beribadah kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi bagaimana di rumah? Apakah itu hanya tampilan di luar rumah saja? Ingin diketahui lebih dalam oleh rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya Abdullah bin Umar. Maka ditanyakan kepada budak yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar, Nafi', bagaimana keseharian Abdullah bin Umar dalam rumah. Maka Nafi' mengatakan, innaka la tutiqu, engkau takkan sanggup dan bisa menyainginya. Engkau takkan sanggup, takkan bisa engkau menyaingi Abdullah bin Umar. Kenapa? Salat, wudu. Al-wudu fi kulli salah. Beliau selalu berwudu setiap akan mengerjakan salat, berwudu setiap akan mengerjakan salat. Wal mushafu bainahuma. Dan di antara keduanya beliau selalu menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Al-wudu fi kulli salah wal mushafu bainahuma. Beliau selalu menyibukkan diri berwudu dan mengerjakan salat, berwudu mengerjakan salat. Dan di antara keduanya beliau mengisinya dengan membaca Al-Quranul Karim, wal mushaf bainahuma. Seperti ini generasi salaf memanfaatkan waktunya, menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah mereka semakin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila li Hammad bin Salamah, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, seandainya dikatakan kepada Hammad bin Salamah, innaka tamutu ghadan, sesungguhnya engkau mati besok, mastata'a an yazida fil amal wa ma qadira an yazida fil amal,
Seandainya dikatakan kepada Hammad bin Salamah, engkau mati besok, maka niscaya Hammad tak bisa menambah lagi porsi amal ibadahnya. Yang menunjukkan bahwa Hammad bin Salamah full mengisi waktunya dengan ibadah. Seandainya beliau divonis mati besok, tidak akan ada perbedaan dan perubahan dari kebiasaannya. Tak bisa beliau menambah lagi amalannya. Kenapa? Karena setiap harinya beliau sudah sibuk dengan ibadah, sehingga dikatakan besok mati atau tidak, seperti itulah kebiasaannya. Bagaimana dengan kita? Seandainya kita dikatakan besok mati, mungkin sekarang kita akan berpacu beramal saleh, merubah ritme kehidupan kita. Masih bisa kita tambah ibadah yang biasanya kita lalai, yang biasanya kita bermain, yang biasanya kita duduk di kafe. Masih bisa kita tambahkan slot-slotnya untuk beramal saleh di sana. Masih banyak waktunya. Tetapi Hammad bin Salamah, seandainya dikatakan besok engkau mati, mastata'a, tak lagi dia bisa menambah porsi amal ibadah. Karena sudah fullnya beliau dengan ibadah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah generasi yang pelit dengan waktu. Karena mereka adalah orang-orang yang tahu nilai daripada waktu dan umur. Hendaknya setiap kita menyadari bahwa umur adalah sesuatu yang sangat berharga. Seandainya umur kita telah habis, maka telah berakhirlah kesempatan kita untuk beramal saleh di muka bumi ini. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran bentuk penyesalan orang-orang yang menghadapi kematian. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Silakan kita membacanya. Silakan kita merenungi ayatnya. Silakan kita membuka lembaran Mushaful Karim. Tadaburi bagaimana Al-Quran memberikan pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang akan terarah di dalam melangkah, bagaimana sikap yang semestinya dilalui dalam kehidupan ini. Al-Quran bukan hanya sebatas hafalan yang dibaca. Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan yang membuat seseorang indah dengan lantunannya dan tilawahnya. Tetapi Al-Quran adalah rambu-rambu dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sebuah penyesalan orang-orang yang menghadapi kematian. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada mereka kematian, ketika datang kepada manusia kematian, dan kita akan melewati fase itu. Setiap kita akan melewati fase itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan ketahuilah, ketika fase itu kita hadapi, maka yang akan hadir apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Apabila kematian telah datang kepada mereka manusia, kematian telah datang kepada manusia, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Irji'uni,
Kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang dahulu peluang-peluang dan kesempatan itu aku tinggalkan. Ada waktu untuk bisa beramal, aku sia-siakan waktu itu. Ada kesempatan aku ingin beramal, disia-siakan. Lihat bagaimana penyesalan. Waktu yang pernah dilewati dan dia tinggalkan, tidak dia lakukan amal saleh di sana, akan menjadi penyesalannya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu kesempatan itu aku tinggalkan. Taraktu, dahulu aku tinggalkan peluang itu. Aku anggap tidak ada harganya. Aku anggap tidak ada nilainya. Aku anggap 2 menit tidak ada nilainya. Subhanallah. Kalla, kata tidak ada cerita lagi. Subhanallah. Penyesalan ya ikhwan. Waktu akan menjadi penyesalan kita ketika kita membiarkannya dengan amalan yang tidak bernilai ibadah. Betapa banyak waktu yang kita lewati tidak bernilai ibadah, bahkan bernilai maksiat, bahkan bernilai pembangkangan, bahkan bernilai penyimpangan, berbuat kejahatan kepada Allah, kezaliman. Kita berada dalam kerugian yang nyata. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Sibuk dengan amal saleh, mereka yang tidak akan ada dalam kerugian. Sibukkan diri beramal saleh. Beramal saleh tidak mesti dengan gerakan anggota tubuh, tidak mesti dengan salat. Gerakkan lisan, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ibadah yang mudah, yang ringan, tetapi banyak ditinggalkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Hasan al-Basri mengatakan, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Sesungguhnya engkau, wahai anak Adam, ibarat kumpulan hari. Apabila ada satu hari yang berlalu dalam kehidupanmu, maka berkuranglah umurmu di muka bumi ini. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia semakin hari semakin kita lewati, semakin kita tinggalkan dunia, semakin terbelakang. Semakin hari kita lewati, semakin mendekatkan kita kepada akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian budak-budak akhirat, jangan kalian menjadi budak-budak dunia. Dunia akan ditinggalkan. Al-yawma amalun la hisab wal akhiratu hisabun la amal. Dunia tempatnya kita beramal, tidak ada hari hisab dan perhitungan. Di akhirat hanya ada hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi manusia terbaik di sisinya. Ketahuilah, manusia yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan baik amalnya, penuh dengan kebaikan. Dia mengisi waktu umurnya dengan amal saleh. Wa qila ayyun nasi syarr? Siapa manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah tetapi buruk amalnya, penuh dengan kejahatan dan keburukan.
Yang terpenting bukanlah panjangnya umur saudaraku, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya untuk terus beramal saleh. Para ulama dahulu mereka memiliki umur yang singkat, tetapi mereka memaksimalkan waktu yang ada dengan ketaatan sehingga umur yang singkat menjadi berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang jauh dari setiap penyesalan di hari kiamat nantinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Lihatlah furujan syaitan, jangan memberikan celah untuk syaitan. Rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.